Halo guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita lengkap K-drama The Forbidden Marriage episode 5. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Dalam episode sebelumnya, seorang akan menemui Raja Lihen. Tapi tiba-tiba Sinwon menariknya dan mengajaknya kabur. Kemudian di tengah perjalanan, seorang bertanya, apa yang kamu lakukan? Sinwon pun menjawab bahwa malam itu seorang akan disuruh untuk melakukan malam pertama dengan Raja Lihen. Tapi seorang tetap stay cool dan ingin kembali ke kediaman raja karena takut Raja Lihen marah. Tapi Sinwon masih menghentikannya nih guys. Kemudian langsung memeluk seorang dengan erat. Tak lama setelah itu terlihat Raja Lihen bersama dengan para pengawal dan pelayannya datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Di sini Raja Lihen mulai marah ya guys kepada Sinwon dan bertanya apakah kamu sudah tidak melihatku sebagai teman. Karena Sinwon hanya diam saja, kemudian Raja Lihen mengajak Sinwon untuk bertarung di malam hari. Entah cemburu atau karena merasa tersaingi, di sini Raja Lihen marah kepada Sinwon karena merasa bahwa Sinwon melihat Raja Lihen sebagai saingannya untuk memperebutkan seorang. Nah, pertarungan pun benar-benar terjadi nih guys. Mereka menggunakan pedang sungguhan. Dalam pertarungan tersebut, awalnya Sinwon sempat memotong pakaian Raja Lihen. Semuanya sangat terkejut dong guys karena itu termasuk pengkhianatan. Tapi Raja Lihen tetap menyuruh Sinwon untuk melanjutkan pertarungan itu. Dan pada akhirnya Sinwon pun terjatuh dan akan dihabisi oleh Raja Lihen. Saat Raja Lihen akan menebas leher Sinwon, seorang pun menghentikannya. Setelah berbagai cara dilakukan, akhirnya seorang bisa mengalihkan perhatian Raja Lihen dan membuatnya menurunkan sedikit amarahnya. Akhirnya Raja Lihen pun menjatuhkan pedangnya. Beberapa saat kemudian Raja Lihen kembali ke kamarnya. Kepala Kasim dan juga Kepala Dayang meminta maaf dan memohon ampun kepada Raja Lihen karena telah merencanakan ini semua. Raja Lihen masih marah nih guys dan menyuruh mereka semua keluar termasuk seorang. Tapi sebelumnya Raja Lihen sempat menahan seorang dan bertanya apakah seorang juga berharap akan melakukan kejadian di malam pertama yang sudah direncanakan para pelayannya. Nah di sini seorang malah balik bertanya apakah aku adalah sesuatu bagi Raja Lihen. Karena dirinya bukan apa-apa, karena masih ada mendiang putri mahkota di hati Raja Lihen. Karenanya, akhirnya seorang pergi meninggalkan Raja Lihen. Keesokan harinya, Raja Lihen berniat untuk memecat Sinwon dari pekerjaannya. Tapi Kepala Kasim dan Kepala Dayang menghentikan keputusan Yang Mulia Raja Lihen karena menurut mereka jika Sinwon dipecat maka nyawa seorang akan dalam bahaya karena sebelumnya sempat terjadi penyerangan yang akan membunuh seorang. Karena hal ini Raja Lihen menjadi cemas dan mengkhawatirkan seorang sehingga dia meneliti ulang kematian mendiang putri mahkota. Namun, dalam bukti-bukti yang ada, semua kasus merujuk kepada bunuh diri. Jadi, Raja Lihen masih belum bisa tenang ya guys. Scene selanjutnya terlihat Sinwon mendatangi seorang dan bertanya mengenai perasaan seorang kepadanya setelah Sinwon melakukan perbuatan nekat kepadanya. Namun di situ seorang dengan tegas menolak Sinwon mentah-mentah ya guys dan mengatakan bahwa mereka hanya berhubungan dekat karena berteman satu sama lain. Scene selanjutnya diperlihatkan Ibu Suri mendatangi Ibu Tiri seorang. Di sana Ibu Suri melihat kandidat-kandidat putri mahkota yang telah disiapkan oleh Ibu Tiri seorang. Dan di sanalah pertemuan pertama antara Ibu Suri dan adik Tiri seorang. Scene selanjutnya terlihat Sinwon menghadap Raja Lihen. Di sana, akhirnya Raja Lihen memaafkan Sinwon dan tidak jadi memecatnya dengan syarat Sinwon harus menjaga seorang, tapi tidak boleh ada perasaan apapun kepada seorang. Dan pada malam harinya saat Raja Lihen tertidur, dia bermimpi bertemu dengan putri mahkota. Dalam mimpi tersebut, Raja Lihen ingin bertanya mengenai penyebab kematian dan pembunuh sebenarnya yang telah merenggut nyawa putri mahkota. Tapi keburu putri mahkotanya pergi ya guys dan akhirnya sampai Raja Lihen terbangun pun, dia masih kepikiran. Saat dia terbangun di sebelahnya sudah ada seorang. Kemudian dia meminta seorang untuk menghadirkan arwah mendiang putri mahkota. Di sini akhirnya seorang mengaku ya guys bahwa semua yang dilakukannya selama ini adalah pura-pura. Dan dia tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Tapi Raja Lihen tetap bersikeras untuk melakukannya. Akhirnya seorang berpura-pura lagi kesurupan arwah mendiang putri mahkota nih guys. Raja Lian bertanya mengenai hal yang sama di dalam mimpinya, yaitu orang yang telah membunuh putri mahkota.
Tapi putri mahkota tidak bisa menjawabnya karena itu yang menjawab adalah Sorang ya guys. Nah karena gregetan sama Raja Lihen akhirnya Sorang mengatakan sesuatu yang membuat Raja Lihen terus kepikiran. Yaitu cinta putri mahkota kepada Raja Lihen. Apakah putri mahkota benar-benar mencintai Raja Lihen atau hanya loyalitas semata? Karena hal ini Raja Lihen benar-benar sangat kepikiran. Karena menurut kenangan-kenangan dalam memorinya bersama dengan mendiang putri mahkota, tidak ada hal yang menunjukkan bahwa putri mahkota benar-benar mencintai Raja Lihen. Pikiran tersebut mengganggu aktivitas Raja Lihen nih guys. Akhirnya seorang mengajak Raja Lihen untuk menyamar keluar istana dan membuktikannya sendiri dengan menemui pelayan pribadi mendiang putri mahkota dulu. Terlihat seorang dan juga Raja Lihen melakukan penyamaran dan ditemani oleh Sinwon. Dia menemui dua orang wanita, yang satunya adalah pelayan putri mahkota dan yang satunya adalah pelayan saat di rumahnya dulu. Keduanya mengatakan bahwa sebenarnya putri mahkota tidak bahagia hidup di dalam istana. Dan dia hormat kepada Raja Lihen hanya karena loyalitas semata. Mendengar hal tersebut Raja Lihen semakin berkecil hati nih guys. Tapi ternyata kedua orang itu adalah orang suruhan seorang ya guys, tapi Raja Lihen tidak mengetahuinya. Scene selanjutnya adegan berada di kedai teh milik seorang. Di sana mereka semua membicarakan rumor yang beredar yang menyebar di seluruh kota. Yaitu rumor yang mengatakan bahwa mendiang putri mahkota menunjukkan wujud aslinya di berbagai tempat. Dan banyak orang juga melihatnya, termasuk ayahnya sendiri. Terlihat ayahnya melihat anaknya yaitu mendiang putri mahkota berdiri di depan rumahnya. Rumor tersebut sampai masuk ke istana dan terdengar oleh Raja Lihen. Tapi dengan cepat Sorang dan juga Sinwon menyelidikinya karena Sorang percaya bahwa itu bukanlah arwah mendiang putri mahkota, melainkan seseorang yang sedang menyamar sebagai mendiang putri mahkota atau bisa jadi itu adalah putri mahkota yang sebenarnya masih hidup. Karenanya keesokan harinya, seorang mendatangi seorang penjahit kerajaan bersama dengan Sinwon. Karena dalam rumor yang beredar, mendiang putri mahkota menghantui masyarakat menggunakan pakaian pengantin kerajaan. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa ya guys, bahkan mereka sampai ke rumah ayah mendiang putri mahkota untuk melihat pakaian pengantin yang putri mahkota gunakan dulu. Tetapi ternyata masih ada di sana juga. Scene selanjutnya terlihat Perdana Menteri musuh Raja Lihen sedang berkumpul dengan teman-temannya. Nah, dalam pembicaraannya kali ini, ada sebuah fakta yang mengejutkan nih guys. Sepertinya mendiang putri mahkota sebenarnya masih hidup dan berada di bawah kekuasaan Perdana Menteri itu. Dan benar saja di scene selanjutnya terlihat saat Raja Lihen sedang berjalan-jalan di istana, tiba-tiba terdengar bunyi menyeramkan lagi. Dan saat dia melihat ke dalam danau, ada seseorang yang berdiri di sana. Dan setelah didekati, ternyata itu adalah mendiang putri mahkota yang melihat ke arah Raja Lihen. Nah, di sini tidak hanya Raja Lihen yang melihatnya, melainkan semua dayang dan pengawalnya juga melihatnya. Karenanya Raja Lihen langsung heboh dan berusaha untuk menghampiri mendiang putri mahkota. Tapi dari kejauhan seorang melihatnya dan ingin menghentikan Raja Lihen. Saat Raja Lihen akan menjeburkan diri ke dalam danau, seorang menahannya sambil menangis. Nah, itulah akhir dari drama The Forbidden Marriage episode 5. Untuk lanjutan ceritanya Mimin akan upload di konten selanjutnya ya guys. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.